Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi faddala kullal ibadi birahmatihil azimah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ahbaban nasi wa atqahu indallahi jalla wa ala. Fasalawatullahu alaihi wa salamuhul kabil wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad. Wa ba'd. His Excellency, the Ambassador of Palestinian, Habib al-Ghali, Dr. Zuhair al-Soon, His Excellency, Chairman from Center Board of Muhammadiyah, Ayahanda Professor Shafiq Mughni, and also His Excellency from Center Board of Muhammadiyah, Dr. Sayuti, His Excellency, our beloved Rector of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Professor Gunawan Budianto, His Excellency, my brother, the Chairman from Basnas, Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Sudrajat, His Excellency, our brother from Lazismu, my beloved brothers, Al-Ustadz Mahdi Tago, honorable lectors, and my beloved brother and sister, participant of Summer School 2022. First of all, I would like to congratulate all of you with a special tahiyya from Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. I would like to thank to Allah subhanahu wa ta'ala who gave me the incredible moment in this special occasion for seeing the incredible people, all of you here. Actually, it is honor for me to be here, so thank you to especially Pak Rector for having me today. It is very inspiring for me, and I hope all of you, the participants, can create our future from here, and I hope you can get your success in the future, inshallah. Actually, the honorable rector took his part in English. Then I continued, the honorable His Excellency Ambassador took his part and combined between English and Arabic. Then Ustadz Ahmad Sudrajat took his part, combined between Bahasa, English, and Arabic. So now I demanded to deliver my speech to combine Bahasa, English, and Arabic in the same time. So the first, I want to deliver my speech in Bahasa first, because it's very important to deliver our program, so in our cooperation with Basnas, Lazismu, and Muhammadiyah especially. Bapak Ibu sekalian, sejak tadi di awal kita menyanyikan, dan saya tidak ingin mengatakan menyanyikan saja, tapi juga menghayati dari mulai lagu kebangsaan kita. Dan saat menyanyikan Sang Surya, saya ikut meneteskan air mata juga. Karena memori saya kembali kepada bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu mendirikan persyarikatan ini. Sang Surya itu yang dibuat oleh sosok yang sangat luar biasa, Pak Jarnawi Hadikusuma. Isinya dalam sekali. Merefleksikan bagaimana harapan Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau yang dikenal juga dengan Muhammad Darwish, yang berkehidupan di Kauman, lantas kemudian mengambil sebagian masanya di Mekah untuk belajar. Saya ingin tegaskan, beliau itu satu di antara cucu Nabi Muhammad SAW yang nasabnya tercatat di himpunan catatan para nasab yang berada di Jakarta di Jamiatul Khair. Ya, lebih lengkapnya Syekh Muhammad Darwish atau Syekh Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman bin Kiai Ilyas bin Demang Jurang Juru Kapindo, ya, bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerebek bin Muhammad Ishaq. Muhammad Ishaq itu adalah anak dari Raden Ainul Yakin atau dikenal dengan Sunan Giri, yang nasabnya tersambung kepada Ali Zainal Abidin.
anak dari Al-Husain, adik dari Al-Hasan, anak daripada Ali bin Abi Thalib, zauj Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Coba diulangi. Jadi secara nasab itu jelas. Dan ketika beliau mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah dan diberi nama dengan Muhammadiyah. Jadi Muhammad itu disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 144. Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 40. Quran surah 47 dengan namanya ayat kedua. Dan Quran surah 48 ayat 29. Ahmad disebutkan sekali di Quran surah ke-61 di ayat yang ke-6. Beliau tidak menamai ini dengan Ahmadiyah. Bukan supaya tidak kontroversi, bukan. Tapi ada kesan lain yang ingin dibangun dengan kalimat Muhammadiyah. Muhammad itu sighah mubalaghah, bentuk superlatif dari kata Mahmud asalnya. Di Arab itu kalau ada disebut orang punya sifat sosial tinggi, senang berbagi, dia baik, orang Arab menyebutnya dengan Mahmud. Ba'din saya terjem dari lughah Arabiyah insyaallah fil akhir. Jadi orang Arab menyebutnya dengan Mahmud. Tapi kalau dia banyak nilai sosialnya, dimensi sosialnya banyak, hablu minanasnya luar biasa, maka berubah namanya dari Mahmud menjadi Muhammad. Sedangkan Ahmad itu bentuk superlatif dari kata Hamid. Itu lebih kepada dimensi spiritual, hubungan dengan Allah dalam konteks ibadah. Semakin tinggi ibadahnya, maka naik berubah menjadi Ahmad. Kalau orang menyembah Allah, itu sudah kewajiban. Setidaknya bagi setiap muslim. Salat, itu sudah kewajiban. Puasa, kewajiban. Tapi apakah setiap orang yang salat mampu merefleksikan dan mengimplementasikan nilai-nilai spiritualnya ke dalam konteks sosial? Tanha anil fakhsya iwal munkar? Belum tentu. Maka dibuatlah oleh beliau Muhammadiyah. Muhammad nama sifat sosial yang melekat pada Nabi, i-nya nisbah, taknya sifat. Jadi semua yang melekat pada Muhammadiyah itu mesti menumbuhkan kepekaan sosial yang tinggi dalam wujud-wujud yang bisa dijangkau. Disitulah kemudian spirit pertama beliau membangun dengan menerjemahkan surah Al-Ma'un. Bagaimana berbagi yang sederhana, membuat PKU, membuat pusat pendidikan yang sampai sekarang bahkan lebih daripada 100 universitas dan sekian ribu pesantren itu. Yang ingin saya sampaikan, ini dahsyatnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin memberikan penekanan pada nilai takwa yang sifatnya sangat universal, yang bisa memberikan kontribusi bagi setiap manusia dimanapun ia berkehidupan. Jadi beliau inginkan siapapun anggota warga persyarikatan yang ada di Muhammadiyah, dimanapun dia berada, dia harus mampu berkontribusi setidaknya pada orang-orang yang hadir di lingkungan sosialnya. Alhamdulillah, saat ini kita bisa mengatakan pada beliau, setelah sekian ratus tahun, 100 tahun lebih, 110 tahun, kita katakan pada beliau, ya Syekh Ahmad Dahlan, risalah sederhana yang pernah dulu dirilis di Kauman itu, kami sekarang telah lebarkan dalam tingkat global, bahkan menjangkau di antara satu tanah yang sangat disucikan sampai ke Palestina. Karena itu, saya sangat bersyukur dengan momentum hari ini. Ini adalah bagian dari refleksi takwa kita. Dan takwa disebutkan 155 kali dalam Al-Quran. Derivasinya 240 kali. Di antara sekian penyebutan itu, ada yang terkait dengan unsur pendidikan. Prof, di Quran surah keempat, An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Jangan biarkan ada generasi-generasi yang saat engkau tinggalkan, mereka lemah. Di antara lemah itu bisa iman, bisa harta, tapi juga ulama sepakat bisa lemah dari aspek pendidikan.
Maka ini ada Basnas, ada stakeholder dari negeri kita juga. Menariknya, konsepsi ini dituangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi kalau Bapak Ibu buka Undang-Undang Sistiknas nomor 20 tahun 2003 di poin menimbang yang poin B, ya, silahkan dibuka. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan kepada negara Indonesia untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan demi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Jadi sistem undang-undang kita sudah menampilkan komposisi takwa itu nomor 1. Kemudian setelah itu iman dan akhlak mulia baru ditopang dengan pengetahuan. Dan amanat itu sekarang diimplementasikan oleh Muhammadiyah, jadi menyatu antara nilai-nilai Qur'ani, nilai-nilai kebangsaan, dan nilai-nilai kemuhammadiyahan. Jadi saya ucapkan selamat kepada UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang mengambil bagian dari orang-orang hebat yang mengimplementasikan nilai-nilai kemuliaan tadi. Semoga mudah-mudahan ke depan UMY yang sudah hampir lebih dari 41 tahun ya, Prof ya, tetap berkembang, lebih maju, dan ke depan insya Allah di Quantum Akhyar Institute kami siap jika ada hal yang ingin disinergikan. Sementara izin kami telah bangun 3 masjid, kemudian ada perpustakaan, ada klinik di sekitaran Yogyakarta ini. Izin Pak Suyuti, Prof Mugni, yang mungkin ke depan mudah-mudahan bisa diimplementasikan. Saya menginginkan UMJ sudah, ITB proses, kemudian UPI, Tazkiyah sudah 2.500, Ibnu Khaldun 5.000, ya. Sekarang ribuan anak-anak mahasiswa bukan sekedar mereka belajar, tapi saat yang bersamaan mereka menghidupkan Quran dalam pelajarannya. Kami punya program sekarang integrasi nilai-nilai kurikulum Quran dan hadis ke dalam pelajaran-pelajaran yang dipelajari bahkan di kampus. Dengan harapan Anda belajar, lulus IPK 4, di wisuda hafal Quran 30 juz. Ya. Kita punya paket, Prof. Jadi paketnya buku menghafal Quran, 3 buku. Itu kita punya program karantina 30 hari hafal 30 juz. Bukan juz 30 ya. 30 hari 30 juz. Nanti kita bawa ke sini untuk testimoni. Dan sekarang anak-anak mahasiswa sudah mulai seperti itu. Jadi kalau mereka, ada yang 78 tahun. Ada yang kemarin rekor 82 tahun. Ada yang 50 tahun dari Jambi, ibu-ibu hafal Quran 49 hari. Jadi kalau Anda di sini 4 tahun kurang lebih, maka jangan kalah oleh ibu yang 50 tahun hafal Quran 49 hari. Tayyib wa akhussu bi dhikri li ahibbai al-ikhwah min Filistin. Hubbi mawsulun ilaikum bila hududi. Fal-yawma innahu yawmun maymun. Wal-yawma yawmun mashhud. Yawma an tala'a ikhwatuna من الأرض المقدسة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقرآنه بكلمة طيبة تاريخية بل حفظها ويحفظها كل جيل من المؤمنين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فقضية فلسطين ليست قضية إسلامية فحسب، بل تجاوزت عن ذلك فأصبحت قضية إنسانية يحتاج إلى ضمير الإنسان الصافي لينظر إلى الأفق البعيد لكي يستطيع كل إنسان أن يتمتع بحريته ويتمتع بسلامته واطمئنانه. فهذا دور صغير سعادة السفير مني ومنا ومن شعب الأندونيسي الذي قد يكون هذا أيضا معيار حبنا إليكم. فأنا قلت لسعادة السفير قبل قليل بعد الجمعة عندما تحدثنا فقال يا أستاذ شكرنا وتقديرنا إليكم. فقلت له لا سعادة السفير، لا شكر على الواجب، لأننا ما نحتاج إلى جزاء ولا شكور، لا نحتاج إلى جزاء ولا شكور، بأن هذا واجبنا. قد أتاكم دوركم قبل 50 أو 70 سنة ماضية عندما أتى المفتي الشيخ الأمين الحسيني فدعم استقلالنا أندونيسية، فتحررنا فاستمتعنا الآن بالحرية والاستقلال.
fal'ana wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi ya'ti dawruna lina'mala ma amila syaykhukum fil madi liyakuna dawruna al'ana fil mustaqbal wa fil hali. فهذا طبعا دور صغير بسيط فنتمنى إن شاء الله أن نتواصل جسور التعاون بيننا وبين الإخوة الفلسطينيين بأي طريقة دبلوماسية إنسانية أو اجتماعية فنحن مفتوح إن شاء الله 24 ساعة. فأنا حقيقة أخص رئيسا واحدا بل كونت يعني قسم الخاصة علاقة خارجية لتهتم هذا القسم أو هذه العلاقات لشؤون الفلسطينية. فالحمد لله تحرك المجتمع الإندونيسي فهم أجمعوا يعني بصفية قلوبهم ليس هذه التبرعات وإنما هذه تعبير عن حبنا إليكم. لا تصوروا هذا التبرعات، أنتم لا تحتاجون إلى التبرعات، لا تحتاجون إلى المساعدة، وإنما أنتم تحتاجون إلى جسد المحبة، وهذا تعبيرها الحقيقي. حتى الآن حبيبي أنا أهتم أيضا بالأيتام هناك في فلسطين. سعادة السفير عندنا برنامج لكفالة الأيتام والحمد لله تكفلنا تقريبا حوالي 400 يتيما هناك في فلسطين وموصول إلى هناك ونتمنى أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم يعني حسن العبادة وحسن الاستقبال إن شاء الله. Thank you once again for this special occasion. And actually, I'm very surprised in this moment because I have to face the incredible people from around the world. Yeah, around I think approximately more than 42 countries in the world. So congratulations once again for all of you. Inshallah, we're standing with you during your living here in Indonesia. If you need any assistance or if you need anything. You can call my staff, and you can call or connect to your administration in this campus. So, inshallah, I think you have once again to create our future here and take your best for your future during your living here. Congratulations for all for the summer school 2022 during in Palestinian. What is scholarship for all? Thank you once again for all. Nun wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, ini berapa yang baru yang datang? Yang bergabung, yang ada di sini? How many participants who are here offline? The summer school? 21. Participants of summer school who are here, not online but offline. How many you are? 100. Or I will transfer 100 million rupiah. So, okay. Saya akan transfer 100 juta rupiah untuk uang saku ya, untuk pengenalan insya Allah. Jadi masing-masing dapat 1 juta rupiah, alright? Yeah, everybody can get 1 million. Alright. And the second thing, yeah, after this speech, inshallah, directly I will transfer to the treasurer. If you need more, you can contact the Ustaz Ahmad Sudrajat from Basnas. So the second, Prof, izin yang di asrama berapa banyak ya? Yang di asrama yang menghafal Quran? Oke. Kita kirimkan juga paket untuk hafalan Quran, kurang lebih 2000 paket, Prof ya, untuk pertama. Satu paket itu ada 3 buku, jadi ada 6000 buku yang kita harapkan bisa support. Siapa yang pengen sudah sampai hafal Quran, ya kita siapkan perangkatnya, itu gratis. Kalau diminta bayar, laporkan saya. Itu gratis, dan kita siapkan perangkat musyrifnya ada 100 orang, silahkan kalau ingin dibuatkan MOU-nya. Thank you for all. And everybody inshallah happy here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.